له بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا Muhammad amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya serta nikmatnya tak terhingga kepada kita semua. Pertama nikmat iman Islam, nikmat masih diberikan sehat walafiat dan masih diberikan umur panjang sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengisi hidup dan kehidupan kita dengan amal soleh, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia menjalankan risalah kenabian dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada Jumat malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab yang pada malam hari ini kitab yang akan dibahas yaitu kitab Al-Hikam, dan alhamdulillah juga Pak Ustaz Abdiya telah hadir. Untuk itu jemaah sekalian, mari sama-sama kita buka saja kajian pada malam hari ini dengan sama-sama kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu kepada Pak Ustaz, kami persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi la yukhliful mi'ad wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul ibad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mu'tamad wa man tabi'ahum ila yaumil mi'ad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda keberhasilan syukur seseorang itu bisa dilihat dari bertambahnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-ulama, berkata al-ulama bahwa ziyadatul ni'mah tahsulu ala ziyadatil ta'ah, bahwa bertambahnya kenikmatan itu akan menyampaikan seseorang kepada bertambahnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika nikmat itu diterima oleh kita, contoh misalnya nikmat sehat, Allah hadirkan untuk kita,
maka seharusnya nikmat sehat itu mampu menghadirkan ketaatan yang lebih maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan nikmat materi kepada kita, maka seharusnya nikmat materi itu mampu menghadirkan ketaatan yang lebih maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena begitulah hubungan sebab akibat antara nikmat dan ketaatan. Jadi kalau kita dapat nikmat yang lebih dari Allah, maka harusnya ketaatan kita pun akan semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa yang hadir di sini mampu untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di pembahasan hikmah al-hikmah as-sadisah min kitabil hikam libni Athaillah as-Sakandari. Kita lanjutkan di pertemuan hari ini hikmah yang ke-6 dari kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah as-Sakandari, yang dimana di sebelumnya di pertemuan yang kelima kita sudah membahas tentang tanda hilangnya basirah, tanda hilangnya kepekaan di dalam hati kita, tanda hilangnya mata batin kita yang disebabkan oleh kesungguhan kita di dalam mencari apa yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian kita juga melupakan perintah Allah yang lain, sehingga ini menjadikan salah satu tanda hilangnya kepekaan di dalam hati kita. Karena sesungguhnya kepekaan yang ada di dalam hati itu sesungguhnya adalah anugerah yang Allah berikan kepada setiap hamba. Maka bahasanya di dalam Al-Quran Allah menyampaikan, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kata Allah, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan kalian memiliki anugerah dari Allah. Apa anugerahnya? Yaitu kepekaan hati. Kepekaan hati untuk bisa membedakan, furqan itu membedakan, untuk bisa membedakan antara hak dan yang batil, untuk bisa membedakan antara yang salah dan benar, untuk bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Dan rasa-rasanya anugerah ini pada saat ini menjadi sesuatu yang utama. Kenapa? Karena banyak di antara kita saat kondisinya sekarang itu, mereka tidak bisa lagi membedakan mana yang hak dan batil, mana yang benar dan salah, mana yang buruk dan baik, yang akhirnya kemudian bercampur. Maka anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa kepekaan hati agar kita bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada setiap hamba-hambanya yang mampu mereka berijtihad di dalam aktivitas kehidupannya, tapi dia juga tidak melupakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu di pertemuan yang kelima. Di hal hikmah as-sadisah, di hikmah yang ke-6, dijelaskan tentang doa dan ijabah, tentang doa dan pengabulannya.
Qala al-musannif Ibnu Athaillah rahimahullah wa nafa'ana bi'ilmi. Berkata penulis dan pengarang buku ini adalah Ibnu Athaillah rahimahullah. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya. Al-hikmah as-sadisah, hikmah yang keenam. La yakun ta'akhur amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'ai mujiban liya'sikah. Kata Ibnu Athaillah, la yakun, janganlah atau jangan sampai ta'akhuru amadil ata'i, keterlambatan atau diakhirkannya waktu pengabulan doa-doamu ma'al ilhai, yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, yang dilakukan dengan serius, mujiban liya'sika, menyebabkan engkau menjadi putus asa. Kemudian ditambahkan lagi, fahuwa dominalakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsik. Sebab kata fahuwa dominalaka, sebab Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin bagimu sebuah pengabulan doa. Fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsika, terhadap perkara-perkara yang memang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan terhadap apa yang dipilihkan olehmu. Wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu, dan di waktu yang memang Allah pilihkan, bukan di waktu yang engkau tentukan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hikmah yang keenam ini Ibnu Athaillah ingin menyadarkan kita tentang doa yang sering kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa doa itu adalah perintah Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'min ayat ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah berkata bahwa ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Ini adalah sebuah anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Selain sebuah anjuran, doa itu juga merupakan ibadah. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a wal ibadah, bahwa doa itu adalah ibadah. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita sedang melakukan ibadah. Jadi doa itu merupakan bagian dari rangkaian ibadah. Kemudian doa juga itu merupakan sebuah komitmen dari seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dinamakan komitmen? Karena ini sudah diulang-ulang oleh kita setiap hari. Di dalam salat kita, setiap hari kita sering membacakan surat Al-Fatihah, yang dimana di dalamnya ada komitmen yang kita sampaikan kepada Allah. Komitmen itu ada di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Iyyaka nasta'in ini, meminta pertolongan kepada Allah ini, tentu salah satu caranya adalah dengan berdoa.
Maka doa ini adalah komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita lantunkan setiap hari. Kita ucapkan setiap hari. Kalau sudah kita lakukan setiap hari, kita sudah ucapkan setiap hari di dalam sholat kita, bahkan bukan hanya sekali, dua kali, lebih dari 3 kali, harusnya komitmen ini sudah menghujam di dalam hati kita. Dan kita sudah yakin tidak akan ada lagi yang bisa memberikan pertolongan kecuali hanya Allah. Nah, kalau kita sudah berkomitmen bahwa Allah yang memberikan pertolongan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pertolongan itu pasti datangnya dari Allah, maka tidak akan ada lagi yang lain yang bisa menolong kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun makhluk ingin menolong kita, tapi kalau Allah tidak ridho, tidak akan mampu menolong. Maka satu-satunya penolong yang terbaik adalah Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena selain kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah komitmen. Kemudian berikutnya doa yang kita lantunkan juga itu menunjukkan bahwa kita ini adalah makhluk. Kita ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang hina, makhluk yang membutuhkan, kita butuh terhadap Tuhan, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan malu untuk meminta kepada Allah. Kenapa? Karena kita memang makhluk. Banyak yang sombong dengan kepemilikan terhadap apa yang ada di dalam dirinya, dengan wajahnya yang mungkin tampan ataupun cantik, dengan rumahnya, dengan pencapaian-pencapaian yang dia lakukan. Banyak yang bangga seperti itu, tapi dia tidak paham bahwa sesungguhnya yang dia dapatkan, pencapaian-pencapaian itu datangnya dari Allah. Dan kita sebagai makhluk harus merendahkan diri. Satu-satunya hal yang dibolehkan untuk merendahkan diri adalah kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita tidak boleh menghinakan diri di depan orang lain. Kita tidak boleh menghinakan diri kepada makhluk yang lain. Tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala kita boleh menghinakan diri kita. Kita adalah makhluk yang lemah. Ya. Ketika kita bersujud kepada Allah, meminta kepada Allah, maka sampaikanlah kepada Allah bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita butuh doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah doa, hakikat dari doa. Maka doa-doa yang disampaikan oleh kita tadi, doa itu adalah merupakan komitmen, doa merupakan ibadah, doa juga merupakan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Ibnu Athaillah membuat hikmah yang ke-6 ini tentang doa. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa yang kita lantunkan kemudian kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, proses pengabulannya itu ada yang cepat, juga ada yang lambat. Ada yang dia langsung fast track bahasanya, ada yang cepat, tetapi ada juga yang lambat. Itu tergantung dari syarat-syarat yang terpenuhinya untuk dikabulkan doa tersebut. Misalnya berbicara tentang fiqhud doa, nanti di sana ada terkait dengan bagaimana cara pengabulan doa dicepat terkait dengan waktu. Misalnya waktu ketika ba'da asar itu adalah waktu dikabulkannya doa. Waktu di hari Jumat ketika kita berdoa itu lebih cepat pengabulannya. Waktu di 1/3 malam itu adalah waktu yang paling cepat
doa itu dikabulkan. Makanya kenapa kemudian di dalam Al-Quran pun ibadah yang sangat dianjurkan itu adalah ibadah di sepertiga malam. Mau sholat, qiyamul lail, membaca Al-Quran dan lain-lain, tetapi ibadah di sepertiga malam. Kenapa? Karena memang pada waktu-waktu itulah doa sangat cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disampaikan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika di sepertiga malam Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus malaikatnya untuk hadir di langit ila sama'id dunya, di langit dunia. Nah, kemudian mereka mencari, malaikat itu mencari, hal min da'in, apakah di antara hamba-hambaku ada yang berdoa? Maka kemudian fastajib lahu, maka kemudian kabulkanlah doa-doanya dan permintaannya. Kemudian dicari juga hal min mustaghfirin, apakah di antara hamba-hambaku ada yang meminta ampun? Faghfirlah, maka ampunilah. Allah akan memberikan pengampunan kepadanya. Lalu kemudian hal min sa'ilin, apakah di antara hamba-hambaku ada yang meminta? Fa'tiyalahu, maka aku akan memberikan apapun baginya. Nah, ini doa di sepertiga malam. Kalau kita lakukan, Allah akan mencari siapa yang meminta, maka aku akan berikan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang ketika doa itu dilantunkan di malam hari, di sepertiga malam, akan berbeda dengan kalau kita lakukan doa itu di siang hari. Jelas perbandingannya akan berbeda. Kenapa berbeda? Karena fokus untuk melakukan komunikasi dengan Allah di siang hari dengan di malam hari itu akan berbeda. Nah, kalau di malam hari orang sedang terlelap tidur, tidak akan ada gangguan-gangguan yang mengganggu doa-doa kita, komunikasi kita dengan Allah. Tetapi kalau di siang hari ketika kita melakukan doa pada zuhur ataupun misalnya di jam 2, 11, 12, itu pasti akan ada banyak gangguan. Termasuk mungkin gangguan-gangguan di dalam pikiran kita terkait dengan masalah duniawi kita. Tetapi ketika itu dilakukan di sepertiga malam, maka gangguan-gangguan itu akan semakin diminimalisir, sehingga tidak akan ada timbul-timbul gangguan. Komunikasi kita berjalan lancar dengan Allah, maka Allah akan memberikan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terkait dengan waktu. Tapi ada juga yang terkait dengan tempat. Tempat-tempat itu misalnya terkait dengan tempat yang dimana cepat dikabulkan doa. Misalnya di Masjidil Haram, atau di Masjidil Aqsa, atau di Raudhah. Itu adalah tempat-tempat di mana dikabulkannya doa. Nah, ini berbicara tentang fiqh doa. Kalau kita mau dipercepat pengabulan doa-doa kita. Tetapi juga ada terkait dengan kondisi atau keadaan. Ya, kondisi atau keadaan di mana kalau kita berdoa dengan adab dan etika, maka akan ada cepat pengabulan doa. Itu syarat-syaratnya ada yang disebutkan, dan inilah yang kemudian kita berbicara tentang fiqh doa, fikih doa. Ya. Tetapi kita tidak akan membahas itu. Yang akan kita bahas adalah bagaimana yang digambarkan oleh Ibnu Athaillah Sakandari terkait dengan mereka-mereka yang pengabulan doanya diakhirkan atau dilambatkan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dari doa yang cepat dikabulkan adalah salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau adalah sahabat Rasul yang doanya cepat dikabulkan. Jadi kalau beliau berdoa, bisa jadi saat itu juga dikabulkan.
Ya ini pengaruh dari si pendoa. Sebagaimana saya pernah jelaskan juga terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai sosok pendoa, beliau ketika berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Sa'ad bin Abi Waqqas. Sosok pendoa ini berpengaruh terhadap pengabulan doa. Nah, dalam kitab Al-Mustadrak dikisahkan terkait dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sampai di sebuah tempat yang bernama Ahzaz Zaid, beliau bertemu dengan sekumpulan orang yang mereka sedang berkumpul mengelilingi penunggang kuda. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas mendekati, karena penasaran, kenapa mereka kemudian mengelilingi penunggang kuda ini. Ternyata si penunggang kuda ini sedang memaki-maki sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib. Ya, yang keluar dari mulutnya adalah cacian dan makian. Caci maki bahwa Ali bin Abi Thalib ini adalah seorang yang tidak kompeten. Ali bin Abi Thalib itu adalah sahabat yang bodoh. Semuanya cacian makian. Kalau mendengar caci maki itu, maka kemudian kita akan terdorong untuk marah. Kalau sudah marah, maka akan emosi. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mendengar si penunggang kuda ini mencaci maki Ali bin Abi Thalib yang notabene itu adalah menantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian beliau hanya berdoa, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya adalah semoga Allah membalas apa yang dikeluarkan dari mulutnya. Dari cacian makian ini Allah balas dengan yang setimpal. Baru saja Sa'ad bin Abi Waqqas itu pergi sebentar, tiba-tiba si penunggang kuda ini tersungkur, terlempar dari kudanya, dia membentur, kemudian membentur sebuah batu, akhirnya tewas, wafat. Itu doa yang dilantunkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Makanya ketika para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain ketika bertemu dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, mereka sedang berkumpul, Sa'ad bin Abi Waqqas datang. Kemudian bertanya Sa'ad bin Waqqas, apa yang sedang engkau diskusikan? Maka mereka kemudian saling berbisik-bisik bahwa kita tidak mendiskusikan apapun. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian bertanya, kalau begitu saya berdoa saja kepada Allah terhadap apa yang kalian diskusikan. Semua sahabat langsung kabur, mereka meminta Sa'ad bin Waqqas, sudah cukup, tidak usah berdoa. Kenapa? Karena mereka khawatir doanya Sa'ad bin Abi Waqqas akan dikabulkan pada saat itu juga. Ya, itu doanya yang dikabulkan, cepat pengabulannya. Dan masih banyak lagi nabi-nabi yang lain, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketika berdoa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga yang pengabulan doanya tidak pada saat itu. Pengabulan doanya bisa jadi dilambatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Musa dan Nabi Harun. Musa dan Harun itu di dalam Quran surat Yunus ayat 89, mereka berdoa meminta kebinasaan Firaun. Menurut sebuah riwayat, ketika menjelaskan tentang tafsir ayat surat Yunus ayat 89 ini, itu disampaikan bahwa ternyata doanya Nabi Musa yang disampaikan kepada Allah untuk kebinasaan Firaun baru dikabulkan setelah 40 tahun. Setelah 40 tahun baru dikabulkan oleh Allah. Firaun binasa bersama bala tentaranya. Artinya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
doa yang dilantunkan oleh kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi proses pengabulannya mungkin bisa jadi akan cepat, tapi juga bisa jadi akan lambat, sesuai dengan kondisi kita juga. Nah, di hikmah yang keenam ini, Al-Hikmah As-Sadisah ini, Ibnu Athaillah Sakandari, beliau menyampaikan terkait dengan doa yang dilambatkan pengabulannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, la yakun ta'akhuru amadul ata'i ma'al ilhahi bid du'a. Jangan sampai, ya ingat, jangan sampai atau janganlah pengakhiran atau keterlambatan pengabulan doa. Jadi keterlambatan pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan ma'al ilhah, dengan sungguh-sungguh. Ilhah itu alaha yulihu ilhah. Ilhah itu artinya kalau dalam bahasa Arab terjemahannya mendesak, ya, atau memaksa. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu sedikit mendesak atau memaksa, itu dibolehkan. Ya. Tapi mendesaknya dengan adab dan etika. Kenapa? Karena itu dilakukan juga oleh para sahabat yang lain. Dilakukan oleh para tabi'in. Mereka mendesak, dalam artian mendesak itu dilakukan secara terus-menerus doanya. Kita memiliki hajat, kita memiliki permintaan, kita memiliki sebuah keinginan yang ingin disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sampaikan terus-menerus, kita mendesak Allah Subhanahu wa taala agar mengabulkan doa kita. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Misalnya kita ingin anak kita masuk ke perguruan tinggi yang bagus, perguruan tinggi negeri. Maka kita berdoa kepada Allah. Setiap hari kita berdoa. Bahkan kemudian berdoanya tidak hanya sekedar berdoa saja, tetapi kita lakukan juga dengan puasa misalnya. Saya mau puasa agar hajat saya diterima. Nah, puasa itu adalah bagian dari ilhah. Ya. Innallaha yuhibbul mulahin. Allah Subhanahu wa taala senang dan cinta kepada orang-orang yang memaksa, yang mendesak. Kenapa? Karena rindu Allah. Allah itu rindu kepada kita untuk meminta. Ya. Jadi rindu kepada hamba-hambanya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan ilhah. Ma'al ilhah. Kenapa tidak disebut dengan ma'al ijtihad atau ma'al jiddi dengan sungguh-sungguh, tetapi bahasanya dengan mendesak. Karena memang Allah rindu kepada hamba-hambanya untuk mendesak Allah, meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan terus-menerus. Ya. Jadi doa yang dilakukan dengan mendesak kepada Allah secara terus-menerus, mendesak agar dikabulkan. Nah, kita sudah melakukan doa dengan penuh pengharapan secara terus-menerus, bahkan kemudian kita mendesak Allah agar doa dikabulkan, tetapi ternyata ada proses yang diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kemudian mujiban liyaksika, jangan sampai itu menyebabkan engkau putus asa. Jadi kan banyak orang yang ketika berdoa, hari ini sudah berdoa, besok berdoa, seminggu berdoa, sebulan berdoa, sudah capek, putus asa dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa tiap hari tapi nggak dikabulkan, putus asa dari rahmat Allah. Padahal disampaikan oleh Ibnu Athaillah Sakandari di sini, berdoa yang dilakukan dengan ilhah itu dibolehkan dengan sungguh-sungguh, dan jangan sampai ketika kita sudah berdoa itu malah menyebabkan kita menjadi putus asa. Kita menyalahkan Allah yang tidak mengabulkan doa-doa kita. Bahkan di sini kemudian disampaikan oleh Ibnu Athaillah, fahuwa dhamina laka al-ijabah. Dan dia, Allah Subhanahu wa taala,
sudah menjamin bagi kalian pengabulan doa. Itu sudah dijamin. Pengabulan doa itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa kita, tetapi dikabulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala asal tadi dilakukan dengan benar. Dilakukan tadi dengan kalau kita berbicara tentang fikih doanya perhatikan. Fahuwa dhuminalaka al-ijabah, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin. Bahkan di dalam Al-Qur'an, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan. Allah tidak menyandingkan kata fa, tidak menyandingkan kata wa setelah ud'uni fa astajib, tidak menyambungkan kata ud'uni wa astajib lakum, tidak sandingkan kata fa dan wa. Untuk apa fungsinya? Untuk menyampaikan kepada hamba-hambanya bahwa doa itu akan saya kabulkan. Kalau ada kata fa dan wa dan gitu, dan atau maka, itu akan berarti kan ada waktu yang mungkin tidak akan dikabulkan. Ya. Tetapi ini Allah bahasanya di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, doa minta kepada saya maka saya akan kabulkan. Astajib lakum, saya akan kabulkan semuanya permintaan kalian. Tetapi harus diingat bahwa ketika doa-doa itu tidak dikabulkan oleh pengabulannya, yang doa yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa jadi ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan bahwa doa yang kita lantunkan tidak dikabulkan, tetapi bisa jadi ditunda pengabulannya. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang ketika berdoa, setiap orang ketika berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada tiga kondisi. Ada tiga kondisi. Yang kondisi yang pertama, permintaannya akan segera dikabulkan oleh Allah. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, ditunda pengabulannya. Kondisi yang ketiga, bisa jadi doanya akan dialihkan dari keburukan kepada kebaikan senilai dengan doa yang dia lantunkan. Contoh misalnya, kita berdoa agar anak-anak kita menjadi, atau kita minta agar anak kita lulus ujian. Bisa jadi pada saat itu tidak dikabulkan, tidak segera dikabulkan. Atau mungkin ditunda pengabulannya, bisa jadi di tahun berikutnya ternyata tidak dikabulkan juga. Atau di tahun berikutnya ternyata tidak dikabulkan juga, belum dikabulkan. Ternyata pengabulannya Allah alihkan untuk sesuatu yang lain, yang nilainya bahkan bisa jadi lebih baik dari doa kita. Kita minta lulus anak ini ujian, tapi ternyata Allah kabulkannya, anak kita justru menjadi lebih saleh tanpa kemudian harus masuk ke perguruan tinggi negeri yang kita inginkan. Itu pengabulannya. Jadi jangan kemudian memikirkan pengabulannya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikabulkan dalam bentuk yang sesuai yang kita inginkan. Kenapa? Karena Ibnu Athaillah juga mengingatkan setelah itu di dalam hikmah ini, fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsika, bahwa pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan apa yang dipilihkan oleh Allah, bukan yang dipilihkan oleh dirimu. Ini menjadi ketergantungan kita kepada Allah, bahwa itu adalah hak prerogatif Allah. Itu jaminan dari Allah akan dikabulkan, tetapi itu juga adalah hak prerogatif Allah. Allah mau mengabulkannya dalam bentuk yang lain, ya itu terserah Allah, karena memang Allah yang berhak memilih.
Tetapi dikabulkan, jaminannya dikabulkan. Tetapi kan di dalam hadis di sini, di dalam ayat Al-Quran saja, Allah tidak menentukan kapan waktu pengabulannya, Allah juga tidak menentukan bentuk pengabulannya seperti apa. Allah hanya menyampaikan doa itu pasti akan dikabulkan. Bagaimana bentuk pengabulannya? Bentuk pengabulannya dari Allah Subhanahu wa taala itu terserah Allah. Nah, maka di sini adalah bentuk ketergantungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta sesuatu yang spesifik untuk kita, bisa jadi pengabulannya terserah Allah yang akan memilihkannya untuk kita. Bahkan terkait dengan waktunya juga, wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Bahkan di dalam waktunya saja, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau menyampaikan bisa jadi waktunya terserah Allah yang kehendaki, bukan waktunya yang engkau kehendaki. Jadi terserah Allah, Allah mau menghendakinya dikabulkan sekarang, ya sudah, itu terserah Allah. Inilah yang kemudian bagian dari husnudzon kita kepada Allah, bagian dari i'timad kita kepada Allah, bagian kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takdir yang terbaik, dengan pilihan Allah yang terbaik untuk kita. Maka ketika doa-doa itu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cari, mungkin bisa jadi kita cari alasan-alasan lain kenapa kemudian doa-doa ini belum dikabulkan. Bisa jadi Allah akan kabulkan di saat yang tepat, atau mungkin bisa jadi Allah akan kabulkan dalam bentuk yang lain yang justru nilainya lebih baik daripada apa yang kita minta. Ya, itu namanya doa. Maka ketika berdoa, jangan pernah putus asa berdoa. Meminta kepada Allah itu gratis. Silahkan meminta sebanyak-banyaknya. Tetapi ketika proses pengabulannya, kita sudah melakukan dengan sungguh-sungguh, kita sudah melakukan terus-menerus, jangan sampai itu membuat putus asa, dan jangan sampai kemudian kita juga menjadi suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Allah tidak mengabulkan doa-doa kita. Ya, ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita sesuai dengan pilihannya dan sesuai dengan waktu yang tepat untuk kita. Makanya itu diingatkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di Al-Hikmah As-Sadisah, bahwa pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Waktu yang dikirimkan pengabulan doa dari Allah adalah waktu yang terbaik untuk hamba-hambanya. Begitu, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk semuanya, sekaligus mengingatkan kita semuanya terkait dengan doa yang kita lantunkan setiap hari, yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz sudah materinya. Yang dalam ini memasuki tema yang ke-6. Mungkin beberapa yang itu ada hadis yang tanyakan. Oh ya, sekarang bisa maju Pak, kebetulan ini ada mic Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain, orang kabur, 10 tahun. Jadi
Tadi yang pertama apa? Yang pertama apa tuh? Yang jelas. Ya. Ketika doa belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sikap kita bersabar. Itu bagian dari sikap kita bersabar terhadap apa yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Zakaria saja, beliau untuk mendapatkan keturunan itu baru dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beliau di usia 90 tahun. Bahkan ada yang mengatakan di dalam riwayatnya hampir 99 tahun. Ketika beliau mendapatkan keturunan, yaitu Nabi Yahya. Nah, itu sudah usia sepuh, bahkan secara logika tidak masuk akal. Di dalam surat Maryam ayat ke-8 kan beliau menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, qala anna yakunu li gulam, bahwa saya itu tidak mungkin memiliki anak gitu. Kenapa? Wa kanat imraati aqir, istri saya itu mandul. Ini istri saya itu mandul gitu. Tapi saya tidak, secara logika saya juga nggak mungkin tidak mungkin punya anak. Nah, kemudian disebutkan juga di sana wa kanat imraati aqir. Kemudian disebutkan juga kondisi saya ini sudah tua gitu. Tapi dia tidak berhenti berdoa. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabulkan doanya. Kapan dikabulkan doanya Nabi Zakaria? Dikabulkan pada saat Nabi Zakaria sedang sholat. Ya. Jadi doa itu bisa di mana saja, kapan saja. Kesabaran yang kita tunggu, gitu. Kesabaran menunggu bagaimana doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Zakaria sedang sholat, datang kemudian malaikat kepadanya. Fanadatul malaikat. Kemudian datang kepadanya malaikat, kemudian anni ubasyiruka bi Yahya, gitu, bahwa saya akan memberikan kabar gembira kepadamu. Apa kabar gembiranya? Engkau akan mempunyai keturunan, dan keturunannya sudah diberi nama sama Allah, yaitu Yahya. Bayangkan, secara logika tidak masuk akal, karena dia istrinya mandul. Nabi Zakaria juga sudah menepus, sudah usia 99 tahun. Tapi Allah kemudian berikan keturunan. Dan itu adalah berkat kesabaran doa Nabi Zakaria yang dilantunkan terus-menerus. Itu jadi sikap kita bagaimana? Ya sabar. Ya sabar menghadapi ketika kemudian doa itu belum dikabulkan, ya sabar. Nah, itu kesabaran. Yang kedua terkait dengan lupa. Oh ya. Tadi saya bilang bahwa ketika kita berdoa itu pengaruh dari si pendoa itu juga luar biasa. Kenapa doa bisa dikabulkan? Karena bisa jadi segala sesuatu yang masuk ke dalam diri kita, kalau itu adalah sesuatu yang haram, maka bisa jadi ini akan menjadi tertolaknya doa. Nah, maka itu disebutkan di dalam fikih doa. Ada fikih doanya terkait dengan tempat, waktu, kemudian keadaan, termasuk dengan adab dan etika, itu masuk di fikih doa. Dan ketika berbicara tentang itu ya kan panjang, tetapi ketika kita masuk segala sesuatu yang haram ke dalam diri kita, jangan harap doa kita akan dikabulkan. Karena itu masuk di dalam adab dan etika ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf karena waktu pada sebuah kisah. Mungkin juga menarik saja. Intinya pada yang saya tadi, kita juga bersabar atas doa kita yang terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman sekalian, ingin sampaikan juga suatu terima kasih berkali-kali kepada ibu-ibu yang telah menyiapkan snack di bagian pada malam hari ini dan malam sebelumnya. Semoga ini jadi keberkahan buat ibu dan keluarga. Juga beberapa terima kasih atas kehadirannya dan terus menuntut ilmu di masjid Al-Qasim. Baik, dengan sekian kita tutup saja kejadian pertama hari ini yang kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.